Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kami. Hari ini kita akan membahas soal SPMB PTAIN tahun 2013 bidang studi IPA Biologi. Kita mulai nomor 46. Lisosom memiliki peranan dalam. Jadi lisosom itu termasuk organel sel yang hanya dimiliki oleh sel hewan, berasal dari kata lisis. Artinya pemecahan, atau yang disebut sebagai pencernaan, menghancurkan dari molekul besar ke kecil. Jadi jawabannya adalah C. Kalau sintesis lemak nanti di RE halus, sintesis karbohidrat di kloroplas atau plastida, produksi hidrogen peroksida, ini pemecahan ya, ini menjadi H2O plus O2 di peroksisom, atau yang disebut sebagai mikrobody atau badan mikro. Oke, nomor 46C. Kita lanjut ke nomor 47. Virus memiliki sifat-sifat berikut kecuali. Jadi ciri virus adalah asikrista. Yang pertama, virus itu adalah aseluler, berarti bukan sel sehingga tidak memiliki protoplasma sel. Jadi protoplasmanya di sini tidak ada. Kemudian yang kedua, virus itu mampu berkembang biak atau reproduksi dengan menggunakan parasit, ya, parasit di dalam sel, namanya intrasel. Nah, untuk berkembang biak dia hanya menggunakan materi genetik berupa DNA atau RNA yang akan digandakan ke sel inang atau direplikasi. Kemudian yang ketiga, ya, virus itu mampu berbentuk seperti kristal, berarti bisa dikristalkan. Ini ciri sebagai benda mati. Nah, yang terakhir, keempat, itu peralihan antara makhluk hidup dan mati disebut sebagai metaorganisme. Nah, sehingga ini tidak memiliki protoplasma betul. Nah, ini belum dulu ya. Ini memiliki salah satu jenis asam nukleat, benar. Berarti yang bukan. Nah, ini virus memiliki, contohnya ini adalah virus yang menyerang bakteri atau dikenal sebagai bakteriofags, ya. Nah, ini ada asam nukleatnya. Nah, di sini ada selubung protein. Nih. Nah, ini adalah selubung protein. Nah, selubung-selubung protein ini, ya, itu akan membentuk sebuah kapsomer. Nah, kapsomer ini akan membentuk namanya kapsid. Jadi, kapsid itu tersusun oleh protein, ya. Nah, proteinnya salah satunya bisa nanti diselimuti oleh sampul glikoprotein, ya. Nah, jadi bukan lipid, ya. Salah nih, berarti jawabannya nomor 47B. 48. Keanekaragaman hayati cenderung tinggi pada bioma itu adalah ekosistem yang di darat khas dengan vegetasi atau tumbuhannya. Ini dari lingkar kutub utara, ya, kutub utara sampai ke tengah khatulistiwa, ya. Nah, contohnya di sini ada tundra, ini didominasi oleh lumut. Kemudian taiga, ini hutan pinus. Hutan temperate atau subtropis. Kemudian ada padang rumput, ya, ada sabana stepa. Kemudian ada padang pasir atau gurun. Nah, semakin ke tengah, ya, khatulistiwa, ini karena curah hujannya tinggi, ya, dalam setahun. Nah, ini yang disebut sebagai hutan tropis. Nah, inilah yang memiliki keanekaragaman hayati paling tinggi. Nah, ini adalah memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Keanekaragaman hayati yang tinggi yaitu di hutan tropis. Kalau ini padang rumput biasanya ada beberapa pohon atau ada satu jenis pohon. Tundra ini lumut, ya. Hutan dataran rendah ini biasanya hanya memiliki satu atau dua jenis tanaman. Kalau hutan tropis ini banyak tanaman.
keanekaragamannya sangat tinggi ya, nomor 48C. Kita lanjut ke nomor 49. Petani dapat mempercepat siklus fosfor dengan cara bagaimana? Jadi di alam ini ada beberapa zat yang dibutuhkan seperti N, P, dan K. Ada nitrogen, ini di udara nanti diserap dalam bentuk nitrat, fosfor diserap dalam bentuk fosfat. Nah, nanti kalium ya. Nah, ini ion nih dalam bentuk ion ya. Ada sulfur juga. Ini dalam bentuk sulfat. Nah, kalau nitrogen ini diserap dalam bentuk nitrat, ini ada di udara. Sulfur juga bisa di udara, nanti harus masuk ke dalam tanah. Nah, fosfat ini tanpa melalui udara. Jadi fosfat itu tidak melalui atmosfer. Sehingga fosfat itu di alam bisa di batu-batuan. Ya. Nah, di sini sebenarnya petani dapat mempercepat siklus fosfor ya, karena di alam itu bisa siklus fosfornya sulit ya, maka bisa ditambah dengan pemberian pupuk. Nah, ini salah satunya pupuk NPK ya, pupuk NPK, ada nitrat, fosfat, sama kalium. Nah, kalau mengambil batu-batuan nanti butuh proses yang sangat lama ya. Jadi di batu-batuan itu memang paling banyak kandungan fosfat, tapi harus melebur dulu, hancur, nanti garam fosfatnya larut di dalam air, nanti baru bisa diserap oleh tanaman dalam bentuk fosfat. Tapi kalau dikasih pupuk langsung biar cepat. Nah, begitu ya, nomor 49B. Kalau menggunakan air saja tidak cukup ya. Kemudian menanam tanaman legum, ini kacang-kacangan itu mengikat nitrogen bukan fosfat. 49B. 50. Di antara sel-sel berikut yang memiliki dinding sel. Jadi, dinding sel itu dimiliki oleh sel tumbuhan atau sel jamur atau sel bakteri. Biasanya ya, sahabat cerdas ya. Sel tumbuhan biasanya ada selulosa, ada lignin ya. Ada hemiselulosa, kalau jamur ini kitin, kalau bakteri ini peptidoglikan. Dinding selnya. Nah, ini sel hewan, Euglena ini termasuk protozoa. Kalau sekarang masuk alga, cuman ini nggak punya dinding sel. Biasanya alga itu punya dinding sel. Amoeba ini protozoa, lah ini epidermis tumbuhan ya. Nomor 50D. 51, berikut ini adalah unsur-unsur pembentuk silem. Jadi, silem ini adalah jaringan pengangkut. Jadi, tumbuhan itu memiliki jaringan pengangkut, ada dua macam. Ada silem sama floem. Ini disebut sebagai silem nyelem, mengangkut air sebagai pembuluh kayu. Kalau floem ini dikenal sebagai pembuluh tapis. Nah, silem ini tersusun tabung yang besar yang disebut sebagai trakea. Kemudian ada juga trakeit, sekaligus ada jaringan pengisi, namanya dikenal sebagai parenkim kayu. Nah, sementara floem pembuluh tapis itu ada, nah jadi jaringan floem food mengangkut hasil fotosintesis, salah satunya ada sel pengiring. Jadi yang bukan pembentuk silem adalah sel pengiring, ini pembentuk floem ya. Kita bacakan nomor 52, mengapa kontraksi otot dapat membantu menjaga suhu tubuh. Nah, jadi dalam otot itu ada dua protein yang melakukan kontraksi maupun relaksasi. Jadi saat berkontraksi ada protein aktin dan miosin. Ini butuh ATP sebagai sumber energi. Nah, saat kontraksi mengerut ya, maka ATP ini akan dipecah. Maka aktin miosin menjadi aktinomiosin, mengerut, sehingga ATP dipecah menjadi ADP, kemudian P plus melepaskan yang namanya energi. Nah, saat melepaskan energi ini, maka reaksinya disebut sebagai reaksi eksergonik. Eksergonik itu artinya melepas energi. Nah, sekaligus dia akan melepaskan eksoterm atau melepaskan suhu. Nah, sehingga suhu tubuh akan menjadi hangat. Jadi hangatnya menjaga suhu tubuh ini karena
kontraksi otot menyebabkan pemecahan adenosin trifosfat atau ATPB. Nomor 53, pengerasan pembuluh nadi yang disebabkan oleh adanya endapan kolesterol disebut. Jadi pembuluh nadi itu disebut pembuluh arteri. Ini kita gambarkan. Bisa terjadi pengendapan berupa lemak atau bisa terjadi pengendapan berupa kapur. Nah, pengendapan ini dikenal sebagai sklerosis. Ada dua jenis sklerosis. Yang pertama ada aterosklerosis. Nah, yang kedua ada arteriosklerosis. Nah, bedanya yang mengendap zatnya lain. Kalau aterosklerosis ini biasanya pengendapannya berupa lemak seperti kolesterol. Kalau arteriosklerosis pengendapannya berupa kapur. Nanti bisa menyumbat di jantung menjadi jantung koroner, di otak bisa menjadi stroke, kalau di hati empedu bisa terjadi batu empedu. Nah, kalau di sini ada penyumbatan kolesterol, maka jawabannya adalah aterosklerosis C, 53C. Stroke ini infark ya, penyumbatannya bisa di otak, arteri karotis, bisa menyebabkan stroke hemoragik, berarti pecah, atau pembuluh darahnya, atau terjadi infark atau iskemik, penyumbatan di arteri karotis sehingga menyebabkan penyumbatan saja. Kalau varises ini pelebaran vena yang ada di kaki. Kita lanjutkan nomor 54. Proses pencernaan yang terjadi di mulut berlangsung secara mekanik dan kimia dengan menggunakan enzim sebagai katalisatornya. Zat dan enzim yang diubah dalam mulut adalah, jadi di mulut ada pencernaan mekanik ya, menggunakan alat. Contohnya ada gigi, kemudian ada lidah. Ada juga pencernaan secara kimiawi. Nah, menggunakan enzim. Nah, enzimnya ini dihasilkan oleh kelenjar ludah. Ada kelenjar sublingualis, ada submandibularis, atau kelenjar parotis. Nah, kelenjar ludah ini menghasilkan air liur yang mengandung enzim yang disebut petialin. Nah, petialin ini akan mengubah amilum nanti menjadi maltosa ya. Amilum itu termasuk polisakarida. Ya, jadi termasuk karbohidrat. Jadi jawabannya adalah C, karbohidrat dan petialin. Nomor 55. Penyakit emfisema merusak alveolus sehingga mengakibatkan apa? Jadi emfisema adalah salah satu penyakit paru-paru di mana paru-paru ini kehilangan elastisitas. Ya, jadi paru-paru ini kehilangan elastisitas sehingga terjadi kontraksi dan relaksasinya begitu berat. Ya, paru-parunya berat gitu. Nah, bahkan bisa merusak ya proses difusi gas oksigen dengan CO2. Jadi kalau dia mengganggu alveolus ya, akibatnya proses difusi gas oksigen masuk dari tekanan tinggi ke rendah akan terganggu. Nah, begitu pula CO2 yang keluar ke paru-paru akan terganggu. Nah, jadi bukan rusaknya hemoglobin, ya, rusaknya bronkiolus, tetapi nanti merusak alveolus sehingga difusi oksigen ke dalam darah akan terganggu D. Ini harusnya bukan ke dalam darah, tapi keluar ke paru-paru. 56. Organ ekskresi ini berperan mengeluarkan zat sisa berupa air dan garam mineral adalah. Jadi organ ekskresi itu giku pahat. Ginjal, kulit, paru-paru, hati. Ginjal itu mengeluarkan urin, kulit itu mengeluarkan keringat, paru-paru mengeluarkan karbon dioksida dan uap air, hati bisa mengeluarkan urea. Jadi yang mengandung air dan garam mineral adalah urin. Ya, ini mengandung air serta garam mineral paling banyak. Nah, berarti jawabannya adalah B, nomor 56. Kita lanjutkan ke nomor 57. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari dan berperan dalam siklus menstruasi pada wanita adalah kelenjar pituitari. Ini juga dikenal sebagai kelenjar hipofisis. Nah, salah satunya ada di bagian depan anterior, itu menghasilkan spaghetti ya hormonnya. Jadi ada hormon pertumbuhan namanya somatotrop,
merangsang keluarnya ASI namanya prolaktin. Kemudian merangsang kelenjar anak ginjal yang disebut adenotrop. Nah, dan merangsang kelenjar kelamin namanya gonadotrop. Terakhir ada merangsang kelenjar gondok yang disebut tirotrop atau TSH, thyroid stimulating hormone. Nah, gonadotrop ini ada dua, follicle stimulating hormone sama Luteinizing hormone. Nah, FSH ini untuk pematangan folikel matang ya, kemudian LH ini untuk pecahnya folikel sehingga terjadi ovulasi. Jadi jawabannya 57A. Nah, pada saat siklus menstruasi, folikel itu praovulasi ya, jadi folikelnya matang. Setelah matang kemudian folikelnya pecah, terjadi ovulasi. Nah, dia kemudian akan menunggu ya masa subur dalam 2 pekan. Setelah tidak dibuahi maka terjadilah menstruasi. Kita lanjutkan ke nomor 58. Jaringan tumbuhan yang berperan pada pertambahan tinggi tanaman adalah, jadi tanaman ini ada 2 macam pertumbuhan, sahabat cerdas ya. Yang pertama ada pertumbuhan ke arah pemanjangan, berarti menjadi tinggi. Kemudian pertumbuhan ke arah pelebaran. Pemanjangan ini dilakukan oleh meristem primer. Nah, sementara pelebaran dilakukan oleh meristem sekunder. Jadi jawabannya adalah meristem primer yang menyebabkan ke pemanjangan tanaman sehingga jadi tinggi 58C. Kita lanjut ke nomor 59. Berikut ini adalah sebagian dari produk berbagai tahapan pada respirasi aerob. Tahapan glikolisis menghasilkan respirasi aerob tersusun oleh 4 tahap. Ada tahap yang disebut sebagai glikolisis, dekarboksilasi, siklus Krebs, dan transfer elektron. Nah, bagaimana tahap yang disebut sebagai glikolisis ya? Itu pemecahan glukosa nanti menjadi produk 2 asam pirufat. Nah, ini ada C6H12O6, ini menjadi 2C3H4O3. Nah, produk sampingnya nanti ada 2. Ini C-nya 6 nggak hilang ya, kemudian ada hanya hilang dari 12 ke 8 ada 4H ditangkap NAD, nanti ada 2 NADH2 dan ada juga 6 ini ada 2 energi yaitu 2 ATP. Jadi jawabannya 2 NADH, ATP sama 145. Ini ya C ya. Terakhir nomor 60. Pernikahan antara laki-laki buta warna dengan wanita bermata normal menghasilkan seorang anak perempuan buta warna. Manakah genotip yang benar untuk kedua parentalnya? Penyakit buta warna adalah penyakit yang terpaut oleh kromosom X bersifat resesif. Jadi seperti ini. Jadi ini ada laki-laki buta warna, berarti seperti ini ya. Dengan wanita bermata normal, kita anggap ini wanita normal ya. Nah, nanti akan punya anak seperti ini. Wanitanya karir semua, laki-lakinya normal. Nah, jadi dengan wanita normal menghasilkan seorang anak perempuan buta warna, berarti ini ibunya nggak seperti ini, pasti ibunya juga karir nih. Nah, pada seorang wanita bermata normal, berarti wanita normal ini bukan normal penuh tapi normal pembawa, sehingga punya anak wanita buta warna. Tapi ayahnya ini normal, ayahnya buta warna, ini boleh ditulis CB ya, color blind gitu ya. Nah, berarti ayahnya buta warna ya, CB kecil, kemudian ibunya karir, berarti jawabannya A ya. Nah ini, boleh disimbolkan ini yang ini normal nih, C besar ya, ini kita dianggap besar seperti itu. Oke, nomor 60 jawabannya A. Demikian sahabat cerdas pembahasan seleksi mandiri PT KIN ya tahun 2013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.